Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah yang diampu oleh Bu Hera Kayunisa SMK. Kebetulan saya mendapatkan kode soal dengan kode genap. Kita akan baca instruksi terlebih dahulu. Pada instruksi yang pertama, buatlah tabel persediaan dengan asumsi yang ada atau rata-rata, dan tunjukkan saldo akhir persediaan dan total COGS. Lalu kita akan membaca mengenai keterangan transaksinya, yaitu ada di tanggal 3. PT Nusa Indah membeli persediaan barang dagang 1.500 unit dengan total 10.000 per unit dengan cara non-tunai. Di sini kita masukkan sebesar pada tanggal 3 kita masukkan 1.500 unit dengan harga 10.000 dengan total 15 juta. Lalu total dari persediaan kita sebesar 15 juta. Lalu untuk tanggal 5, PT Nusa Indah membeli lagi persediaan barang dagang 300 unit dengan harga 10.500 per unit dengan cara tunai di PT Sari. Kita masukkan lagi 300 unit dengan harga 10.500 dengan total 3.150.000. Lalu untuk harga dari persediaan kita itu karena dia kata metode rata-rata, jadi dengan total 10.083 dan totalnya itu 18.150.000. Lalu di tanggal 7, PT Nusa Indah menjual barang dagang sebanyak 800 unit secara tunai. Nah, kita masukkan ke penjualan sebesar 800 unit dengan harga tadi harga rata-rata sebesar 10.083 dengan total 80.066.667. Lalu untuk persediaan kita sebesar 10.083.33 rupiah. Lalu untuk tanggal 15, PT Nusa Indah membeli persediaan secara tunai sebanyak 500 unit dengan cara tunai harga beli per unit itu sebesar 10.600. Lalu kita masukkan tanggal 15 dengan total 500 unit dengan harga per unitnya 10.600 dengan total 5.300.000. Lalu kita hitung rata-rata harganya itu sebesar 10.256 dengan total 15.383.33 rupiah. Lalu untuk tanggal 20, PT Nusa Indah menjual barang dagangan secara tunai kepada PT CCC sebanyak 300 unit dengan harga 15.000 per unit. Lalu kita masukkan sebesar 300 unit dengan harga tadi rata-rata tadi sebanyak 10.056. Saya 3.076.667. Total akhir dari persediaan kita sebesar 12.306.667 rupiah. Lalu, pada tanggal 25, PT Nusa Indah menjual barang dagangan secara tunai 300 unit. Kita masukkan 300 dengan harga per unitnya rata-rata 10.256 dengan total yang sama dengan tanggal 20 sebesar 3.067.666.607. Lalu untuk persediaan kita tinggal 500 dengan harga 10.025.6 dan total 9.230.000. Lalu pada tanggal 28 PT Nusa Indah membeli persediaan secara tunai 11.000 sebanyak 400 unit. Jadi kita masukkan di pembelian sebesar 400 unit dengan harga 11.000 dengan total 4.400.000. Lalu untuk persediaan akhir kita sebesar 1.300 dengan harga 1.485 dengan total 13.630.000. Jadi untuk total COGS-nya itu kita sum dari penjualan ini menghasilkan total 14.220.000 dan saldo akhir untuk persediaannya sebesar 13.630.000 pada metode average. Lalu untuk instruksi yang kedua, buatlah jurnal umum atau transaksi yang ada. Nah, kita lihat transaksi yang pertama. Pada tanggal 1,
PT Nusa Indah mendapatkan dana dari penerbitan saham atas pendirian usahanya sebanyak 500.000 pada nilai par dan nilai wajar 2.800 lembar. Nah, yang pertama kita masukkan cash pada capital dengan total debit dan kredit itu 1.400.000.000. Lalu untuk tanggal 1 lagi, PT Nusa Indah membayar untuk perial perizinan usaha sebesar 25 juta. Nah, ini masuk ke operating expense. Jadi jurnal itu operating expense pada cash sebesar 25 juta. Tanggal 2, PT Nusa Indah mengeluarkan uang untuk sewa dibayar di muka 42 juta untuk masa sewa 33 tahun. Nah, karena dia untuk membayar ini untuk 3 tahun, jadi jurnal itu adalah prepaid trend pada cash sebesar 42 juta. Lalu untuk tanggal 2, PT Nusa Indah merekrut Tuan Baginda dengan gaji per bulan 4 juta. Tuan Baginda akan bekerja 2 bulan mendatang. Ini tidak perlu di jurnal. Lalu, untuk tanggal 2, PT Nusa Indah membeli peralatan senilai 380 juta dengan nilai residu 30 juta selama 5 tahun. Depresiasi dengan garis lurus terdapat PPN 10% atas pembelian tersebut secara tunai. Jadi, jurnal itu adalah equipment sebesar 380 juta, lalu VAT-in atau PPN sebesar 10% dari 380 juta sebesar 38 juta dengan total cash yang dikeluarkan sebanyak 418 juta. Lalu tanggal 3, PT Nusa Indah menerbitkan wesel bayar 80 juta dengan bunga per tahun 6%, yaitu tempo 2 tahun, pokok utang dibayarkan saat jatuh tempo, bunga dibayarkan setiap tanggal 3 mulai dari periode mendatang. Ini karena dia menerbitkan notes payable, kali ini dia mendapatkan tambahan cash. Jadi jurnalnya adalah cash pada notes payable sebesar 80 juta. Tanggal 3, PT Nusa Indah membeli persediaan barang dagang 1.500 unit sebesar 10.000 per unit dengan cara tunai. Nah, kita mendapatkan tambahan dari merchandise inventory. Karena ini pembayaran adalah non-tunai, maka pada account payable. Jadi jurnal itu adalah merchandise inventory dan account payable sebesar 15 juta. Pada tanggal 5, PT Nusa Indah membeli persediaan barang dagang 300 unit dengan harga per unitnya 10.500 dengan cara tunai di PT Sari. Karena ini sama, kurang lebih sama tanggal 3, cuma bedanya dia ini pakai cash. Jadi jurnal itu adalah merchandise inventory pada cash sebesar 3.150.000. Lalu untuk tanggal 7, PT Nusa Indah menjual barang dagangan sebanyak 800 unit dengan cara tunai dengan harga jual 15.000 per unit kepada PT AAA. Di sini kita menjurnal harga penjualannya pada cash dan cash pada sales sebesar 12 juta. Lalu kita juga hitung dari COGS-nya yang terdapat dari perhitungan dengan cara average method. Ini sebesar 8.066.667. Jadi jurnalnya cash pada sales sebesar 12 juta, cost of goods sold terhadap merchandise inventory sebanyak 8.666.667. Lalu di tanggal 9, PT Nusa Indah melunasi 4 juta kepada Indasari. Di sini utangnya berkurang sebesar 4 juta, lalu kita mengeluarkan cash sebesar 3.920 dan mendapatkan potongan 80.000, yaitu purchase diskonnya itu 80.000. Lalu untuk tanggal 12 ini, karena keterangan soalnya ini kurang jelas, jadi no entry. Pada tanggal 15, PT Nusa Indah membeli persediaan secara tunai sebanyak 500 unit dengan cara tunai. Harga beli per unitnya yaitu 10.600 per unit. Nah, jadi kita jurnalnya itu merchandise inventory pada cash sebesar 5.300.000.
Lalu untuk tanggal 17, PT Nusa Indah mendapat pemeriksaan dari PT BBB. Ini karena berhubungan dengan jurnal tanggal 12, jadi tidak kita entry. Lalu untuk tanggal 19, PT Nusa Indah membeli perlengkapan sebesar 5 juta secara tunai. Jurnalnya itu adalah supply pada cash sebesar 5 juta. Lalu untuk tanggal 20, PT Nusa Indah menjual barang dagangan secara tunai kepada PT CCC sebanyak 300 unit dengan harga 16.000 per unitnya. Di sini kita jurnal harga penjualannya yaitu cash pada sel sebesar 4.800.000. Lalu untuk COGS-nya cost of goods sold terhadap merchandise inventory sebesar Rp3.076.627. Lalu untuk tanggal 21, PT Nusa Indah membayar jasa konsultan sebanyak 10 juta secara tunai dan terdapat pemotongan PPh pasal 23 atas jasa konsultan tersebut. Nah, untuk PPh 23 ini untuk jasa itu terkena tarif 2%. Jadi, jurnalnya itu consulting service expense pada income tax 23 payable pada cash sebesar consulting expense 10 juta, income tax-nya itu karena 2%, jadi totalnya 200.000 dan total cash-nya itu 9.800.000. Lalu untuk tanggal 22, PT Nusa Indah membayar beban perbaikan 2 juta. Karena di sini keterangannya adalah memakai cash, jadi total jurnalnya adalah repair expense pada cash sebesar 2 juta. Lalu untuk tanggal 25, PT Nusa Indah menjual barang dagangan secara tunai 300 unit dengan harga 16.500. Di sini kita catat dulu jurnal penjualannya yaitu cash pada sel sebesar 4.950.000. Lalu kita juga mencatat dari COGS-nya. Cost of goods sold pada merchandise inventory sebesar 3.076.667. Lalu di tanggal 26, PT Nusa Indah membayar beban utilitas sebesar 6 juta. Jurnalnya adalah utility expense pada cash sebesar 6 juta. Lalu pada tanggal 27, PT Nusa Indah membayar gaji 10 juta. Jurnalnya salaries and wages expense pada cash sebesar 10 juta. Lalu pada tanggal 28, PT Nusa Indah membeli persediaan secara non-tunai 11.000 sebanyak 400 unit. Jurnal itu adalah merchandise inventory pada account payable dengan total 4.400.000. Liability total menghasilkan 2.065.820 juta dengan total saldo debit dan kreditnya sama, balance 2.065.820.000. Lalu setelah kita masuk ke jurnal umum, kita ke general ledger atau buku besar. Di sini sudah kelihatan. Dengan pertama ada cash. Ini cash-nya dengan total 971.580 juta. Lalu ada supply sebesar 5 juta. Merchandise inventory sebesar 13.630.000. Prepaid rent 42 juta. Equipment 380 juta. VAT in sebesar 38 juta. Account payable sebesar 15.400.000. Income tax payable sebesar 200.000. Untuk notes payable-nya 80 juta. Owner's capital-nya 1.400.000 juta. Salesnya itu 21.750.000. Untuk purchase discount-nya 80.000. COGS-nya 14.220.000. Untuk utility expense-nya 6 juta. Salaries and wages-nya 10 juta rupiah. Repair expense-nya 2 juta rupiah. Consultant repair expense-nya 10 juta rupiah. Dan operating expense-nya itu 25 juta. Lalu kita pindahkan ke trial balance. Ini
PDMM 2018 di sini chart of account-nya yang pertama itu ada cash saldo pada debit sebesar 977.580 juta. Lalu ada supply sebesar 5 juta, merchandise inventory sebesar 13.130.000, prepaid train 42 juta, equipment 380 juta, VAT in 38 juta. Lalu untuk saldo di kreditnya itu ada account payable dengan total 15.400.000, income tax payable 200.000, notes payable 80 juta, bonus capital 3.400.000 juta, salesnya 21.750.000 dan purchase diskonnya 80.000. Lalu untuk saldo di debitnya COGS besar 14.220.000, utility expense 6 juta, start and wages expense 2 juta, repair expense 20 juta, consulting service expense-nya 10 juta, dan operating expense-nya 25 juta. Dan total saldo di debit dan kredit sebesar 1.517.430.000. Lalu kita masuk ke adjustment jurnalnya. Yang pertama adalah di sini keterangannya. Yang pertama perlengkapan yang terisa adalah 7.500. Jadi kita adjust dulu untuk pemakaian supplies. Tadi kan totalnya 5 juta. Lalu 5 juta dikurang 22.500 menghasilkan saldo sebesar 2.500. Untuk jurnal itu supplies expense pada supply sebesar 2.500. Lalu untuk current expense tadi itu dia keterangannya itu mengeluarkan uang untuk sewa dibayar muka 42 juta untuk masa sewa 3 tahun. Di sini kita karena baru pakai sebulan, lalu kita adjust dulu dengan total dengan total 42 juta dibagi 36 per bulannya itu 1.166.667. Jadi jurnal itu run expense pada prepaid train sebesar 1.166.667. Lalu untuk equipment-nya itu dia kita sesuaikan juga di sini 380 juta dengan nilai residu 30 juta. Jadi kita kurang dulu 380 juta dikurang 30 juta. 30 juta dibagi 5 kali 12. Karena di sini keterangannya 50 tahun dengan metode garis lurus. Mendapat jurnal itu depreciation expense of equipment pada accumulated depreciation of equipment sebesar 5.833.333. Lalu ada keterangan lagi mengenai terdapat mesin kerugian piutang sebesar 3% dari total penjualan kotor. Di sini kita jurnal bad debt expense pada allowance for doubtful account. Jadi 3% dikali total sales-nya tadi. Lalu kita juga mengadjust dari interest payable dari notes payable. Adjust dari total itu tadi 3 menerbitkan notes payable itu sebesar 80 juta dan bunga itu 6%. Nah, kita interest expense-nya pada interest payable sebesar 200 juta. Lalu setelah mendapatkan ini semua, kita pindahkan ke worksheet. Nah, di sini kita masukkan ini dari trial balance, lalu trial balance. Lalu kita ke adjustment, ke jurnal. Nah, kita adjust dulu, pindahkan saldo dari adjustment jurnalnya ke worksheet-nya. Yang pertama tadi ada supplies sebesar 2.500.000, lalu ada equipment sebesar 1.166.667 pada saldo di kredit, dan juga accumulated depreciation of equipment sebesar 5.833.333, dan allowance for doubtful account sebesar 625.500, lalu interest payable sebesar 200.000,
Lalu untuk plus expense-nya 2.500.000, dan expense-nya 1.096.097, depreciation equipment-nya 5.833, lalu bad debt expense-nya 652.500, dan interest expense-nya 200.000, dan masalah tadi totalnya sama kayak adjustment jurnalnya sebesar 10.352.500. Lalu kita ke adjusted trial balance, ini kita jumlahkan. Pada case-nya itu menghasilkan saldo sebesar 971.580.000, supply-nya 2.500.000, merchandise inventory-nya 13.530.000, repair-nya 40.833.333, equipment-nya 380 juta, account VTI-nya 38 juta, lalu untuk account payable-nya 15.400.000, kan income tax 23 payable-nya 200.000, notes payable-nya 80 juta, owners capital-nya 1.400.000. Di sini dari semuanya ini kita pindahkan ke balance sheet nanti. Lalu untuk sales itu sebesar 21.750.000, forecast diskonnya 80.000, COGS-nya 14.420.000, retail expense-nya 6 juta, sales and wages expense-nya 10 juta, repair expense-nya 2 juta, consulting service expense-nya 10 juta, lalu untuk operating expense-nya 25 juta. Lalu kita pindahkan ke income statement. Lalu untuk yang jurnal penyusunan tadi, yang accumulated depreciation of equipment sebesar 5.833.333, allowance for doubtful account 652.500, dan interest payable 200.000 kita pindahkan ke balance sheet. Sedangkan untuk supply expense sebesar 2.500.000, dan expense 1.166.067, depreciation expense of equipment 5.833, bad debt expense 652.500, interest expense 200.000 kita pindahkan ke income statement. Dari total saldo adjusted trial balance mendapatkan saldo sebesar 1.524.115.833. Lalu untuk saldo income statement-nya ini hasilkan pada sisi debitnya sebesar 77.527.500, dan isi kreditnya itu pada 21.830.000. Lalu untuk balance sheet ini sisi debitnya itu ada 1.426.543.333, sisi kreditnya 1.502.285.833. Karena ini kita sudah balance dan menghasilkan perbedaan sekitar 55.742.500. Ini saldo di income statement dan balance sheet ini sama, jadi kita sesuaikan. Masukkan saldo untuk sisi debit dan kredit pada income statement sebesar 77.572.500, dan untuk sisi balance sheet ini sebesar 1.502.833. Ini untuk keterangan dari income statement-nya. Kan sales-nya sebesar 21.750.000, untuk cost COGS-nya 14.22 juta, dan percetakan 80.000. Hasil total cost soalnya minus 14.140.000 dengan gross profit 7.660.000. Nah, total expense-nya itu 63.392.500, profit before tax-nya itu jadi di total sebesar minus 4.500, dan net profit-nya sekitar 50.500.
Lalu untuk balance sheet ini juga udah sama antara total aset dan total liability. Untuk total current asetnya itu untuk total current asset itu sebesar 1.065.893. Lalu untuk fixed asset itu sebesar 374.166.667. Lalu untuk jumlah total aset itu sebesar 1.440.057.500. Untuk current liability-nya, total current liability itu 15.800.000, long term liability-nya 80 juta. Lalu untuk total liability-nya sebesar 95.800.000. Lalu untuk dari owner capital ini mendapatkan saldo dari statement of change equity sebesar 1.344.257.500. Lalu untuk total liabilities dan equity sebesar 1.440.057.500. Jadi untuk saldo antara total aset dan total liabilities ini sudah sama atau balik. Dan penjelasan jawaban saya mengenai ujian tengah semester praktikum akuntansi keuangan menengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.